Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Santo Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sehat Indonesia. Kembali saya akan menjelaskan ya, dari video terdahulu sudah saya jelaskan tentang relief dasar di Borobudur yang tertutup, yang sekarang sudah terlanjur ternamakan dengan Karmawi Bangga. Penamaan Karmawi Bangga itu versi modern saat ini merujuk kepada kitab yang bernama Mahakarmawi Bangga. Jadi itu istilah India. Nah, di sini saya sedang mengklarifikasi catatan benar Nusantara Indonesia untuk mengembalikan catatan sejarah Nusantara, mengembalikan kejayaan Nusantara. Next, hasilnya sedang upaya menginspirasi anak bangsa bahwa catatan sejarahnya yang tertulis saat ini di buku-buku sejarah atau yang sudah terlanjur dipublikasikan, tercatat atau tertulis setelah saya menyelidiki, itu tidak seperti apa yang tertulis selama ini di buku-buku sejarah. Jadi saya sedang mengklarifikasi secara akademik ya, berdasarkan penelitian saya, mengklarifikasi secara akademik tentang kesejarahan Nusantara. Di antaranya tentang ajaran leluhur kita itu sudah terlanjur terpublikasi animisme, dinamisme. Itu tidak dan bukan animisme dan dinamisme. Juga ajaran leluhur kita serta kerajaan-kerajaannya di Nusantara sudah terlanjur tertulis dianggap berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini, kerajaan-kerajaan di Nusantara terpublikasi berdasar pada, kalau tidak Hindu, ya Buddha. Begitu juga candi-candinya dianggap atau terlabeling berdasar pada ajaran Hindu atau Buddha. Ini saya sedang mengklarifikasi secara akademik berdasarkan penelitian saya, tidak dalam mendiskreditkan suatu ajaran apapun atau menyebarkan suatu ajaran apapun, tapi sedang mengklarifikasi semua catatan sejarah selama ini tentang candi-candi, tentang kerajaan di Nusantara. Itu tidak sedang menyebarkan suatu ajaran atau menistakannya. Ini kajian akademik, silakan teman-teman simak, kemudian ikuti sumber-sumber referensi saya. Yang utama itu untuk mengklarifikasi di relief dasar Borobudur yang sudah ternamakan Karmawi Bangga dan sudah terpublikasi ada adegan porno. Teman-teman bisa lihat sendiri di website kidemang.com. Nah, di situ tampil 159 panel di relief dasar Borobudur dan seharusnya 160 panel, tapi kidemang.com hanya menampilkan 159 panel. Dari penelitian saya, di situ terlihat jelas dari 160 panel ada 12 teks kata swarga. 12 teks kata swarga, tidak yang lain. Tidak nibbana atau nirwana ya. Itu tertulis teks kata swarga. Jadi konsep kehidupan setelah kematian di leluhur kita itu teridentifikasi bernama swarga. Dan swarga itu adalah bahasa Nusantara. Swarga itu bahasa Nusantara, bukan bahasa India ataupun Arab. Jadi kalau konsep kehidupan setelah kematian di Islam itu adalah jannah.
Dan konsep kehidupan setelah kematian itu di ajaran Buddhism itu nirvana. Tapi di Borobudur itu jelas tampil 12 teks kata swarga, bukan tertulis nirvana. Itu salah satu hal akademik jelas yang menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur yang dianggap berdasarkan ajaran Buddha yang dicetuskan Siddhartha Gautama tahun sekitar 500 SM di India. Kemudian ada 2 teks jelas di situ ya, literasi teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Ya, itu jelas kata-kata dharma itu mengidentifikasikan ajaran leluhur kita teridentifikasi bernama Dharma. Ya, bernama Dharma. Dharma itu asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. Bahkan sebaliknya, Dharma itulah yang dibawa leluhur kita sampai ke tanah India, menulis Weda di sana. Kaum Saka itu leluhur kita. Kaum Saka itu pun ada di teks literasi dengan kata Mahecakya di relief dasar Borobudur yang tertutup, ada teks kata Mahecakya. Jadi kalau relief yang tertutup itu di sini. Nah, di sini. Ya. Ini ada tiga tingkatan ini. Nah, relief yang tertutup tuh di sini. Ini yang tertutup dengan alasan ditutup karena untuk penopang bagian yang atasnya. Nanti saya akan jelaskan tahap-tahap di Borobudur ini. Ada 3 tahapan, itu apa namanya. Saya nanti akan mengklarifikasi, mengkonfirmasi penamaan-penamaan yang saat ini disebutnya. Pertama adalah Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu versi India. Nanti saya akan klarifikasi penamaan-penamaan ini apa sebenarnya nama Nusantara ya. Oke, itu nanti saya akan jelaskan. Saya akan kembali tentang relief dasar Borobudur yang tertutup itu. Ada 12 teks kata swarga, kemudian ada 2 teks kata Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Teks kata-kata Dharma itu mengidentifikasikan jelas bahwa ajaran leluhur kita itu bernama Dharma. Dharma itulah yang dibawa kaum Saka leluhur kita. Kaum Saka itu Mahecakya, yang membawa ajaran kita itu sudah ada di sana di India sana 3000 sebelum Masehi. Kemudian 1500 sebelum Masehi kaum Saka itu Mahecakya, Skitya. Kalau kita searching di catatan sejarah di website ya, Skitya itu menulis Weda di sana, di India sana. Indolog membagi 4 bagian, Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda, sama Weda. Itu leluhur kita menulis Weda di sana, dikelompokkan oleh Indolog menjadi 4. Kalau di Nusantara, semua tulisan suci itu disebutnya Weda. Semua tulisan suci yang dibuat oleh leluhur kita disebutnya Weda, dan banyak gitu di Jawa, di Bali ya. Itu yang disebutnya Weda. Jadi jelas beda. Dan kemudian untuk mengidentifikasi atau mengetahui secara mudah beda Hindu India dan Hindu Nusantara adalah Hindu India itu teridentifikasi dan bahkan kita bisa simpulkan itu bersifat berdasar politeis. Jadi mempercayai banyak Tuhan. Kalau di Nusantara yang sekarang Dharma itu yang ternamakan menjadi Hindu Dharma 1953 ya, menjadi Hindu Dharma, itu basicnya itu monoteis, percaya adanya satu Tuhan. Kalau di Bali itu Acintya, yang Widiwase atau yang Widi Tunggal di Jawa tuh. Banyak penamaan Tuhan, percaya kepadanya adanya Tuhan itu di konsep ketuhanan di Nusantara itu dengan banyak nama. Di Kalimantan, di banyak daerah di Nusantara yang sudah mempercayai adanya Tuhan, juga mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Kalau di Irian itu dengan surga itu disebutnya pokoknya lupa saya namanya.
ada di Irian saya sudah percaya adanya kehidupan setelah kematian. Safar kalau versi budaya di Papua sana ya. Jadi itu saya review ulang di relief dasar Borobudur yang sudah ternamakan Karma Wibangga merujuk kepada kitab yang bernama Mahakarma Wibangga. Tapi Bernard Kempers tahun 1970 itu meneliti tentang relief dasar tertutup dan kitab yang bernama Mahakarma Wibangga. Bernard Kempers 1970 menyimpulkan bahwa kitab Mahakarma Wibangga dan relief yang tertutup itu tidak sepenuhnya berkesesuaian. Oke, tidak sepenuhnya berkesesuaian. Itu hasil penelitian Bernard Kempers 1970. Kemudian kita naik ke bagian atas Borobudur ya. Itu adat secara global makro itu terbagi menjadi 3 tahapan yang sekarang tersebut ternamakan menjadi yang paling dasar itu Kamadhatu, yang bagian tengah itu Rupadhatu, bagian atasnya Arupadhatu. Jadi itu istilah-istilah India. Dan ini saya akan mengklarifikasi tidak demikian, karena ajaran falsafah filosofi yang ada di Borobudur itu tidak berdasar filosofi atau ajaran yang berasal dari India. Jadi penamaan Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu itu harus diklarifikasi. Jadi sekarang kan sudah terpublikasi kitab-kitab yang katanya menjadi desain rancang bangun Candi Borobudur dalam hal ini ya, atau candi-candi di luar di candi-candi lain itu berdasar pada kitab-kitab Silpa Sastra, Wastu Sastra, banyak itu kitab-kitab yang dianggap menjadi dasar rancang bangun Borobudur. Itu tidak benar ya. Setelah saya selidiki, semua kitab-kitab yang disebutkan tadi itu baru tertulis atau dibuat itu abad 5 Masehi. Abad 5 Masehi kitab-kitab itu di India baru ditulis atau dibuat. 5 Masehi. Sedangkan Borobudur itu dengan nama versi saya itu Buana Sakapala itu sudah ada sebelum abad 5 Masehi. Itu sudah dibuktikan secara akademik ya. Pahuan ke Nusantara dan melihat apa yang disebutnya kapel ditulisnya di catatan peziarah Tiongkok yang bernama Pahuan itu abad 3. Abad 3 itu Fahian sudah ke Pulau Jawa dan melihat kapel besar. Itu abad 3 dan sekarang disebutnya oleh Fahian itu kapel. Itu sebenarnya adalah Borobudur saat ini. Jadi belum ada penamaan Borobudur saat itu. Jadi Fahian pun dia hanya tulis kapel. Jadi kapel itu adalah macam bangunan besar untuk beribadah. Itu pengertiannya Fahian tentang Borobudur yang dilihat. Sebelumnya Fahian juga sudah melihat apa yang sekarang disebut Candi Mendut ya. Fahian itu saat itu melihat disebutnya Mendut itu adalah kalau peziarah Tiongkok itu sebutnya candi-candi di Nusantara itu Sangharama. Kalau besar itu Mahaviara, itu bahasa terdahulu tentang candi-candi. Jadi Fahian itu abad ketiga itu melihat ada bangunan besar yang di dalamnya ada aula, kemudian ditulisnya di situ di dalamnya itu ada patung besar 12 kaki kalau nggak salah dia sebutnya 12 kaki. Nah, di atasnya ada Mahaviara, ada di atas itu ada komplek pembelajaran yang disebutnya Fahian disebutnya itu Mahaviharia, dan Fahian menyebut daerah bangunan candi yang sekarang ternamakan Bendut itu dengan Giri apa. Jadi Fahian itu menyebut candi di dalamnya ada aula, kemudian ada pohon akarnya tembus ke candi tersebut, dan di aula itu ada patung yang tinggi duduk dengan patung yang duduk bersila ya, berlapiskan zat-zat berharga, tulisnya Fahian ya, dan di tangannya ada mutiara.
Itu abad ketiga di di Pulau Jawa. Pahian lihat itu sebelum lihat Borobudur ya, lihat itu. Dan sekarang candi itu ternamakan itulah Candi Mendut, dibuktikan dengan adanya pohon. Sampai saat sekarang ini pun pohon itu masih ada. Jadi ada pohon besar di samping aula itu, di dalamnya ada aula, ada patung orang duduk memegang mutiara. Itu sebenarnya Mendut, Candi Mendut saat ini ternamakan Candi Mendut. Abayagiri sebutnya oleh Pahian, itu disebutnya Abayagiri. Abayagiri itu sebutan Pahian saat itu untuk menyebut Mendut. Kemudian lebih jauh lagi ke dalam, Pahian masuk ke dalam kota itu, dia menemukan kapel besar dengan zat yang berharga dilapisi di candi itu ya. Kapel menulis di dalam buku catatannya itu disebutnya dengan kapel. Dan dia menyaksikan banyak orang di situ, diantaranya raja dengan berpakaian gemerlap ya. Pahian itu menulis di buku catatannya itu dengan menyebut ajarannya itu sudah lama ada. Ajarannya itu Pahian menulisnya ya, menyebutkan ajaran itu Brahmanis. Itu versi Pahian menulis. Orang-orang sekitar orang-orang yang melakukan ritual di Borobudur itu dengan sebutan ajaran Brahmanis. Dan tidak ada ajaran lain yang disebut di area saat Pahian menulis tentang dia lihat orang melakukan ritual di Borobudur. Itu tahun abad 3 Masehi. Jadi kitab-kitab yang katanya menjadi dasar untuk membangun Borobudur adalah kitab India yang saya temukan, saya searching, saya teliti, itu baru ditulis abad 5 Masehi, itu gugur ya. Bukan berdasar Borobudur bukan berdasar dibangun bukan berdasar pada kitab-kitab versi India ya. Kalaupun benar kitab-kitab India itu yang menjadi dasar untuk membangun Borobudur, tentunya pasti ada catatan siapa yang membawa kitab-kitab itu, kemudian diajarkan kepada siapa, itu harus ada. Jadi dalam meneliti sejarah itu ada 3 ya: kapan, siapa, di mana. Kapan itu menentukan adanya waktu, siapa itu ada tokoh orangnya, kemudian di mana itu ada lokasinya. Selama penelitian sejarah tidak menggunakan basic dasar ini ya, kita ragukan tentang pencatatan sejarah tersebut. Jadi saya sedang mengklarifikasi seluruh candi-candi di Nusantara. Kita memakai konsep akademik untuk membuktikan, mengklarifikasi tentang kebenaran sejarah itu dengan pertanyaan kapan, siapa, di mana. Nah, dalam hal ini Borobudur dan candi-candi di Nusantara itu terlabeling, kalau saat ini kan kita sedang mengklarifikasi Borobudur ya. Katanya tertulis di catatan sejarah saat ini berdasar Buddha. Pertanyaannya, kapan, siapa yang membawa ajaran Buddha itu ke Nusantara? Kapan dan siapa ajaran Buddha yang terlahir di India itu dibawa ke Nusantara? Jadi selama pencarian saya sampai saat ini tidak pernah ada tertulis kapan, siapanya yang membawa ajaran Buddha itu ke Nusantara, khususnya di Borobudur. Begitu juga candi-candi yang lain yang dianggap saat ini dianggap berdasar pada Hindu. Pertanyaan mudahnya, siapa, kapan, di mana misionaris Hindu India yang ke Nusantara? Itu tidak pernah ada. Tapi dalam pencarian saya sampai saat ini, saya mendapatkan leluhur kita yang pergi ke sana. Itu kapannya itu ada 10 atau 7 nama yang saya dapatkan itu. Kapannya itu yang paling lama itu adalah Dharmapala. Itu 700 SM. Kemudian Sanjaya. Dari Dharmapala itu ada tokoh sebelumnya namanya Sanjaya. Itu saya belum dapatkan kapannya ya. Yang jelas dia di atas sebelum Dharmapala 700 SM.
kemudian Dharmapala, Sanjaya, Adi Sangkara, Dharmapala, Dharmadasa, Sariputra. Sariputra itu setelah Dharmapala, itu 600 SM. Itu tokohnya ada, namanya ada, saya dapatkan. Kemudian tahunnya ada. Yang mudahnya untuk mendapatkan gambaran bahwa leluhur kita itu yang ke Nusantara itu Sariputra. Nama itu ada jelas Sariputra. Bukti nama orang leluhur kita yang pergi ke sana itu ada di Nalanda, di stupa yang bernama Sariputra. Dan Sariputra itu asli Nusantara. Saat saya eksplorasi ke Muara Takus, itu saya temukan tempat lahirnya, desanya, bapaknya, ibunya, persukuannya, Piliang ya, di Panisan itu dekat area Muara Takus. Itu klarifikasi saya bahwa sebenarnya ajaran-ajaran di Nusantara itu bukan dari India, tapi leluhur kita lah yang ke sana. Itu sudah terbukti. Ada namanya, ada tokoh, ada tahunnya, ada tempatnya. Satu saja pakai Sariputra 600 SM, namanya ada Sariputra. Tempatnya ada, di mananya kan, kapan, siapa, di mana. Di mananya itu ada jelas. Saat ini di Nalanda itu ada stupa namanya Sariputra. Itu bukti akademik bahwa leluhur kita lah yang pergi ke sana membawa ajaran Dharma dan melahirkan 3 ajaran baru di sana ya. 3000 SM leluhur kita ke sana, 1500 SM leluhur kita menulis Weda di sana. Kemudian Weda ditafsirkan secara bebas, menimbulkan pandangan baru. 500 SM ada 2 tokoh, Mahavira dan Jaina. Mahavira melahirkan Jaina, yang mulia Siddhartha Gautama mencetuskan Buddhis. Dan setelah abad kesini 1830, orang yang tidak menganut kepada Buddha dan Jaina itu berkumpul, masih berpegang kepada Weda. Tahun 1830 di era kolonialisme Inggris di India, bersatu Hindu ditambah Isme sebagai pengertian agama atau kepercayaan atau ajaran, itu 1830. Jadi jelas di situ ya. Oke, kita kembali ke Borobudur ya. Relief dasar sudah kita pahami, ada 12 teks kata swarga, 2 kata dasar Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Jadi Borobudur itu basic ajarannya adalah Dharma, teridentifikasi bernama Dharma. Oke, Dharma itu yang dibawa leluhur kita keluar Nusantara, diantaranya di India, melahirkan pandangan baru yang ternamakan menjadi Jainism, Buddhism, dan Hinduism itu di India sana. Basicnya adalah ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Dharma itu ajaran asli Nusantara yang saat ini tersimpan di Bali. Oke, nah itu tentang Borobudur. Saya akan kembali ke bagian ke atas ya. Nah, ini yang ternamakan Karma Wibangga, relief Karma Wibangga. Tapi saya sudah klarifikasi, penamaan itu tidak berdasar ya, berdasarkan penelitian Bernard Kemper. Nah, penamaan saat ini 3 tahapan Borobudur itu adalah Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Itu versi India, tidak berdasar. Tidak berdasar kenapa? Karena ajaran ini di Borobudur itu tidak berdasar pada ajaran yang di India, tapi teridentifikasi bernama Dharma. Jadi penamaan versi kita leluhur Nusantara itu bagian bawah itu disebut dengan bagian dasar ini ya, disebutnya dengan alam Triya. Triya itu alam lahiriah, alam fisik ya, disebutnya dengan alam Triya. Nah, kalau bangunannya seluruhnya, versi saya ya, mendapatkan bangunan ini bukan bernama Borobudur. Borobudur itu berdasarkan kepada tafsir dari Kasparis tahun 50 itu, yang menulis disertasi tentang Borobudur. Dia menamakan Borobudur itu dengan dasar dianggapnya ada desa Bore di sekitar candi itu, tapi nyatanya tidak ada desa yang namanya Bore. Dan kata-kata Budur itu versi Kasparis dianggapnya Budur itu adalah bahasa setempat, yaitu bahasa Jawa, yang dianggapnya Budur itu purba. Jadi Bore Budur itu adalah penamaan Kasparis menurut versi dia yang katanya bahasa Jawa.
Bore dan Budur. Bore ada desa namanya Bore di sekitar candi itu nyata tidak ada. Budur ditafsirkan bahasa purba, bahasa Jawa adanya purba, itu tidak tepat. Jadi penamaan Bore Budur itu harus diklarifikasi dan dicari apa sebenarnya nama Borobudur. Versi saya Santosa dalam meneliti candi-candi Nusantara serta ajarannya juga dan jejak leluhur Nusantara mendapatkan penamaan Borobudur itu dengan nama Buana Sakapala. Jadi versi saya itu harus diklarifikasi, ditelaah ulang oleh para sejarawan ahli di bidangnya ya. Versi saya itu Buana itu adalah bawana, Saka itu adalah kaum Saka, Mahecakya itu kaum Saka. Pala itu ada imperium bernama Pala, itu sampai kekuasaannya itu sampai ke 3/4 muka bumi ya, yang mengalami masa puncaknya itu adalah kaum Saka, Buana Saka Pala ya. Ada imperium yang secara global tersebut oleh dunia atau dengan imperium Pala. Sakanya itu adalah kaumnya, bangsanya, orang Palanya itu imperium. Jadi kayak ada blok barat, blok timur. Nah, globalnya itu disebutnya ada imperium yang dasarnya itu di Nusantara, pusatnya di Nusantara, namanya Imperium Pala. Oke. Bagian dasar ini kalau versi Nusantara, versi kita ya, disebutnya adalah Buana atau alam tria, alam kelahiran. Kemudian yang bagian keduanya ini adalah Buana Drio. Buana Drio itu adalah alam rohania. Di Buana bukan Akama, Arupa Datu, bukan. Tapi pertama ini adalah Buana Tria, Drio, kemudian alam kekal yang ketiga ini. Alam kekal itu disebutnya alam langgeng. Jadi kalau di budaya Batak itu sama ya, konsep-konsep di Nusantara itu tentang kemanusiaan atau tentang filosofi ajaran tentang kehidupan itu ditampilkan di Borobudur, di seluruh Nusantara itu sama. Kalau di Batak itu Buana Toru, Buana Tonga, Buana Ginjang, Buana Tonga, Buana Toru, apa kebalik-balik ya, nggak tahu ya bahasa Batak itu. Pokoknya ada tiga konsep dalam kehidupan ya. Kalau di Sunda itu ada Buana Nyungcung di atas, Buana tengah, ada Buana paling dasar. Itu tiga konsep. Tapi kalau pokoknya kalau di Borobudur itu Buana Tria, Buana Drio, Buana Langgeng, bukan Kamarupa Arupa Datu. Itu ya klarifikasinya. Kemudian orang duduk bersila yang dulu ada di dalam ini adalah itu klarifikasi saya, bukan tampilan visualisasi yang mulia Siddhartha Gautama, bukan. Jadi itu adalah visualisasi bentuk kontemplasi leluhur kita, Topo Broto, Mahesa, Upasena kalau di Bali, Martapa kalau di Batak ya, Bataga, Batara itu di Sumatera ya, Martapa itu bahasa Bataknya. Di Sulawesi itu Kamala, orang yang melakukan Topo Broto itu disebutnya Akamala, itu versi Sulawesi. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Jadi sekali lagi saya mengkonfirmasi bahwa ajaran yang tergambar di Borobudur itu bukan berdasar ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran asli leluhur kita teridentifikasi bernama Dharma, dan penamaan Kamadatu, Rupa Datu dan Arupa Datu itu tidak berdasar, dan sebenarnya adalah 3 tahapan: alam Tria, Drio, dan alam langgeng. Itu ya, itu hampir sama di konsep-konsep filosofi kehidupan di seluruh Nusantara. Bukan Kamadatu, Arupa Datu dan Rupa Datu, dan bukan Arupa Datu versi India. Ya, itu klarifikasinya. Semoga para sejarawan bisa memahami secara jernih ya, untuk mengembalikan catatan sejarah Nusantara, terutama di Borobudur. Ini tugas kita
tugas akademisi untuk mengembalikan catatan benar Nusantara. Kita mulai dari candi-candinya ya, baik Candi Borobudur, Prambanan, seluruh candi di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Ya, bukan ajaran yang terlahir di India dalam hal ini Borobudur atau Prambanan atau candi apapun. Kan sekarang orang berpikir mudahnya untuk menyebut misalkan Candi Borobudur itu adalah Buddha itu dengan mudah ada cirinya gitu. Ada orang patung visualisasi orang duduk bersila, nah, itu disebutnya Buddha. Jadi setiap candi atau situs yang ada visualisasi orang duduk bersila itu disebutnya Buddha. Tapi kalau yang tidak ada disebutnya Hindu. Padahal tidak demikian. Jadi para sejarawan harus berpikir ulang, meriset ulang, mengklarifikasi orang, tidak lagi mengcopy paste catatan-catatan yang berdasar dari penjajah. Dalam hal ini para sejarawan masih berinduk mengambil kitab utamanya itu dari sejarah Nusantara, yaitu Jotcodes itu memang berniat ingin mengindiakan Asia Tenggara. Dia membuat buku yang nyata-nyata jelas ingin mengindianisasi kita. Jadi itu jangan diambil referensi untuk menulis catatan kesejarahan di Nusantara ya. Saya ingatkan sekali lagi para sejarawan kita, kaum akademisi, dosen-dosen, mahasiswa, untuk membuat historiografi tidak lagi atau jangan mengambil referensi dari Jotcodes, jangan mengambil referensi dari Jotsudes, karena jelas-jelas Jotsudes itu dalam bukunya memang berniat ingin mengindianisasi Nusantara ya. Tolong itu diperhatikan. Mari kita berpikir ulang, bekerja orang-orang sejarah yang khusus belajar tentang kesejarahan, apalagi para dosen, para akademisi yang telah dibayar oleh negara dalam hal kesejarahan. Ayo secara akademis berpikir ulang, meriset kembali, membuat historiografi baru, tidak berdasar pada copy paste sejarah yang ditulis oleh penjajah yang nyata-nyata ingin menguasai kita, tapi lakukan revisionis histori sambil kita berusaha untuk mengembalikan semua dokumen-dokumen leluhur kita, catatan sejarah, bukti-bukti sejarah yang masih ada di luar Nusantara. Setelah kembali ke Nusantara, kita selidiki, kita riset kembali catatan sejarah Nusantara agar catatan sejarah yang baik, yang benar kita dapatkan. Untuk mendekati benar, kita rekonstruksi ulang kesejarahan Nusantara. Efeknya menginspirasi generasi yang akan datang bahwa leluhurnya adalah bangsa besar yang menyebar ke 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India, melahirkan 3 ajaran di India sana ya. Sesungguhnya kita adalah bangsa besar, bangsa Arya. Jadi dalam berkesejarahan kita tidak hanya bereforia, berteriak-teriak bahwa leluhurnya itu adalah bangsa besar, tapi tidak ada efeknya. Nah, efeknya adalah kita menginspirasi anak muda, anak bangsa bahwa leluhurnya itu adalah bangsa besar. Kemudian setelah kita mundur satu langkah mempelajari jejak sejarah leluhur kita, 1000 langkah kita harus lompat ke depan. Kita harus lebih maju 1000 langkah dari jejak kemajuan kejayaan leluhur kita yang pernah terjadi, untuk meraih memasuki zaman keemasan Nusantara. Oke, sampai sekian penjelasan saya. Ikuti terus. Yang belum melihat penjelasan saya, lihat di penjelasan sebelumnya, kemudian ikuti terus untuk penjelasan yang akan datang. True Back History of Indonesia.